Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Munawaroh, NIM 211101010004. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan bahan ajar. Sebelum kita membahas tentang pengembangan bahan ajar, perlu kita ketahui apa itu bahan ajar. Jadi bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh pendidik atau peserta didik dalam memudahkan proses pembelajaran. Bentuk dari bahan ajar ini bisa berupa buku bacaan, buku karya, maupun tayangan. Jadi bahan ajar ini untuk memudahkan peserta didik dengan pendidik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kemudian yaitu fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar ini kita bahas dari dua pandangan. Yang pertama yaitu pendidik. Apa sih fungsi bahan ajar untuk pendidik? Yaitu pembelajaran lebih efektif. Jadi dengan adanya bahan ajar itu guru dalam proses pembelajaran itu lebih efektif, karena dengan adanya bahan ajar peserta didik itu sudah memiliki bahan ajar dan guru itu hanya bisa mentransfer ilmunya itu tidak secara keseluruhan, akan tetapi secara ringkas saja. Nanti peserta didik bisa memperdalam materi di isi bahan ajar tersebut. Yang nomor dua yaitu untuk guru sebagai fasilitator. Jadi guru itu lebih fokus kepada fasilitator. Jadi guru itu tidak hanya ceramah, tidak hanya transfer ilmu dari awal sampai akhir, akan tetapi di situ guru sebagai fasilitator untuk peserta didiknya. Yang ketiga yaitu sumber penilaian siswa belajar. Jadi di bahan ajar tersebut isinya ada penilaian-penilaian. Di situ memudahkan guru dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Pandangan yang kedua yaitu untuk peserta didik. Apa sih fungsi dari bahan ajar untuk peserta didik? Yang pertama yaitu bisa belajar sesuai keinginan yang dipilihnya atau urutan yang dipilih oleh peserta didik tersebut. Jadi tidak harus urut dari bab 1, bab 2, akan tetapi peserta didik bisa memilih urutan yang dipilihnya untuk dipelajari. Yang kedua yaitu bisa belajar sesuai kemampuan masing-masing peserta didik. Kan karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang peserta didik dalam mempelajari bab 1 itu langsung paham, bab 2 langsung paham, dan ada juga yang sebaliknya. Jadi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Yang ketiga yaitu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya bahan ajar tersebut, peserta didik tidak hanya belajar di kelas saja, akan tetapi peserta didik itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Bisa di rumah, bisa di luar kelas, di kelas itu bisa, dan kapanpun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar itu ada 3. Yang pertama yaitu visual, yang kedua audio, yang ketiga yaitu audio visual. Yang pertama bahan ajar visual, di mana bahan ajar tersebut bisa dilihat saja. Contohnya foto, gambar, buku. Dan yang kedua yaitu bahan ajar audio, di mana bahan ajar tersebut bisa didengar saja. Contohnya kaset dan radio. Yang ketiga yaitu bahan ajar audiovisual, di mana bahan ajar tersebut bisa dilihat dan didengar. Contohnya video dan film. Setelah kita mengetahui bahan ajar, jenis-jenis bahan ajar, pengertian bahan ajar, fungsi dari bahan ajar, lalu kita membahas tentang pengembangan bahan ajar. Apa sih pengembangan bahan ajar tersebut? Jadi pengembangan bahan ajar adalah suatu proses, suatu cara, atau suatu perbuatan menjadikan baik, lengkap, dan luas, serta sistematis bahan yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Ada 5 langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama yaitu analisis,
yang kedua yaitu perancangan, yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar, yang keempat evaluasi, dan yang kelima yaitu revisi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahap analisis. Analisis di sini yang kita analisis yaitu yang pertama analisis kurikulum, yang kedua analisis sumber belajar, dan yang terakhir yaitu analisis karakter peserta didik. Yang pertama yaitu analisis kurikulum, di mana analisis kurikulum itu terdapat analisa kompetensi inti, analisa kompetensi dasar, dan yang terakhir yaitu analisa indikator. Kita akan membahas satu persatu. Selanjutnya yaitu kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini sudah dibuat oleh pusat, jadi sama di dalam jenjang. Yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang nomor satu ini termasuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri di dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang nomor dua ini termasuk sikap sosial. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. Yang nomor tiga ini termasuk sikap pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang nomor empat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang terakhir ini atau yang nomor 4 termasuk sikap keterampilan. Setelah kita menganalisa KI atau kompetensi inti, yang kedua yaitu menganalisa kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini turunan dari KI. Di sini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama 1.1, menjalankan perilaku syukur sebagai cerminan keimanan, di mana ini termasuk sikap spiritual. 2.1, menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2 ini termasuk sikap sosial. Selanjutnya 3.1, memahami makna sikap bersyukur, di mana ini termasuk sikap kognitif. Dan yang terakhir 4.1, mengomunikasikan contoh perilaku syukur. Dan terakhir ini termasuk sikap psikomotorik. Setelah kita menganalisa tentang kompetensi dasar, selanjutnya yaitu menganalisa indikator, di mana indikator ini bisa dikembangkan dari KD. Di sini sekarang ada 4 KD, saya kembangkan menjadi 8 indikator. Indikator yang pertama yaitu 1.1, berisi 1.1.1, melaksanakan perilaku syukur sebagai cerminan keimanan. 1.1.2, meyakini perilaku syukur sebagai cerminan keimanan. KD kedua yaitu 2.1, berisi 2.1.1, mendiskusikan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 2.1.2, menyatakan pendapat tentang perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. KD yang ketiga yaitu 3.1, berisi 3.1.1, menjelaskan makna sikap bersyukur. 3.1.2, mengidentifikasi macam-macam bersyukur. Setelah kita menganalisa tentang kurikulum, selanjutnya itu menganalisa sumber belajar. Analisis ini kita lihat dari ketersediaan bahan ajar, kesesuaian, dan kemudahan pemanfaatan sumber belajar. Jadi harus sesuai dengan materi, terus mudah pemanfaatannya dalam nanti proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, analisa karakter peserta didik. Kita ketahui bahwa karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Sebelum kita mengembangkan bahan ajar, kita harus tahu karakter peserta didik yang kita ajar gitu.
Analisis ini dilakukan sebagai landasan kebutuhan belajar dan bagaimana bahan ajar yang kita buat itu dapat memotivasi peserta didik. Jadi kita mengetahui karakter peserta didik, biasanya kan ada peserta didik yang lambat dalam memahami pelajaran, terus ada peserta didik yang cepat dalam memahami pelajaran, juga ada peserta didik yang dia itu mudah memahami pelajaran ketika bahan ajarnya itu berupa berisi tentang ilustrasi, gambar. Jadi bahan ajar yang kita buat itu dapat memotivasi peserta didik. Langkah pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu perancangan, di mana perancangan ini berisi menyusun peta bahan ajar. Pertama itu menyusun peta bahan ajar. Menyusun peta bahan ajar ini kita mengacu pada indikator, di mana dengan indikator tersebut kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran, kita akan mengetahui materi yang akan kita sajikan di dalam bahan ajar tersebut agar sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang kedua, dengan kita telah menyusun peta bahan ajar, yang kedua kita membuat struktur bahan ajar, di mana isinya identitas bahan ajar, petunjuk belajar, informasi pendukung, materi, latihan-latihan, lembar kerja, penilaian refleksi, rangkuman, dan daftar pustaka. Jadi semuanya itu kita buat sesuai dengan struktur bahan ajar. Setelah itu yaitu merancang urutan penyajian, di mana setelah kita membuat struktur bahan ajar, lalu kita merancang urutan penyajian agar bahan ajar yang kita buat atau kita sajikan itu sistematis, jadi berurutan, agar peserta didik itu bisa mudah memahami apa yang disajikan di bahan ajar tersebut. Kemudian tahap yang ketiga atau langkah pengembangan bahan ajar yang ketiga yaitu pengembangan. Setelah melakukan analisis dan perancangan, dapat dilakukan pengembangan. Kerangka-kerangka tersebut yang kita buat sebelumnya selanjutnya akan dimasukkan guna mengetahui apa saja yang termasuk di dalam pengembangan bahan ajar yang akan kita sajikan. Dalam menulis pengembangan bahan ajar ini, tulislah apa yang dapat ditulis. Lalu isi bahan ajar itu bisa berupa contoh dan ilustrasi yang dimana dapat menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi bahan ajar tersebut. Tidak lupa juga yang penting yaitu gaya penulisan atau bahasa bahan ajar tersebut harus diperhatikan. Kenapa? Karena dengan bahasa yang tepat, penulisan yang tepat, itu peserta didik dapat mudah memahami apa yang dimaksud dengan isi bahan ajar tersebut. Kemudian, langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang nomor 4 yaitu evaluasi. Di mana evaluasi ini ada dua, yaitu evaluasi bahan ajar yang dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli desain instruksional untuk mendapatkan penilaian, kritik, serta saran dalam rangka menyempurnakan bahan ajar. Jadi, bahan ajar yang kita buat atau pengembangan bahan ajar tidak langsung diberi kepada peserta didik, akan tetapi dievaluasi oleh para ahli agar bahan ajar yang kita buat itu sesuai dengan peserta didik dan sempurna. Yang kedua yaitu uji coba kelompok kecil dan kelompok besar. Apa sih tujuan dari uji coba ini? Tujuan dari uji coba ini yaitu untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari pengembangan bahan ajar yang kita buat. Langkah pengembangan bahan ajar yang kelima yaitu revisi, di mana revisi dilakukan setelah evaluasi oleh para ahli materi, ahli media, dan ahli desain instruksional. Jadi, kita revisi apa kekurangan dari pengembangan bahan ajar yang kita buat. Setelah itu, kita akan mendapatkan penilaian terakhir. Dalam tahap ini, kita akan bisa memberi pengembangan bahan ajar yang kita buat kepada peserta didik agar dapat dipraktekkan atau dipakai dalam kegiatan proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.